sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua juga. Firman yang akan saya sampaikan ini adalah khotbah pada hari Minggu 15 November 2020. Sebelum saya menyampaikan firman ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia hidup di zaman yang paling buruk dalam sejarah Israel atau Yehuda. Hidup pada waktu bangsa Israel mengalami pergolakan yang sangat hebat. Setelah kerajaan Israel terbagi dua, kerajaan Yehuda akhirnya juga mengikuti Israel dalam penyembahan berhala dan merosotnya moralitas mereka. Yeremia adalah nabi yang tinggal di Yehuda. Ia hidup di lingkungan orang-orang yang melakukan kejahatan. Disitulah ia menyatakan kebenaran. Memang sulit ketika dia menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan orang yang sudah melakukan kejahatan. Terlebih lagi ketika Nabi Yeremia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu seperti Nabi Hanaya dan juga Nabi Ahab bin Kolaya yang hidup di Babel, yang pada saat itu justru menyatakan atau menubuatkan bahwa hanya 2 tahun saja Tuhan akan mengembalikan segala perkakas
bekas rumah Tuhan yang telah diambil oleh Raja Nebukadnezar, dan Tuhan juga akan mengembalikan semua orang-orang buangan di Babel ke Yerusalem. Tentu saja nubuat Nabi Hanaya dan Nabi Ahab bin Kolaya, nabi-nabi palsu ini tentu sangat bertolak belakang dengan nubuatan Nabi Yeremia yang menyatakan bahwa bangsa Israel akan menjadi hamba, akan menjadi budak kepada Raja Babel selama 70 tahun. Bangsa Israel lebih mempercayai Nabi Hanaya yang mengenakkan telinga mereka ketika mendengar nubuatan Nabi Hanaya. Mereka tidak percaya 70 tahun Tuhan membuang mereka ke Babel. Alasannya karena mereka mengira dan berpikir bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tentu tidak mungkin mereka yang adalah bangsa pilihan Tuhan akan dibuang oleh Tuhan ke Babel selama 70 tahun. Yeremia melihat dengan jelas bahwa pembuangan itu tidak mungkin berakhir hanya 2 tahun. Itu sebabnya Nabi Yeremia mengirimkan suratnya kepada orang-orang buangan yang ada di Babelonia pada tahun 594 sebelum Masehi. Dia mengirimkan surat kepada orang-orang buangan di Babel agar mereka mau mendengar nasihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam keterbelengguan seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang terbuang di Babel, tentu bukan berarti mereka tidak memiliki impian, tidak memiliki kerinduan-kerinduan di dalam hidup mereka. Bukan berarti mereka menjadi putus asa dan tidak ada gairah hidup. Namun justru sebaliknya, di tengah-tengah keterpurukan mereka, seharusnya mereka harus semangat dan bangkit untuk meraih impian-impian, cita-cita, dan harus bisa menata hidup kembali supaya menjadi lebih baik. Kerusuhan yang terjadi di Babel akibat pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang buangan di Babel, khususnya para tua-tua Israel yang ikut terbuang. Akhirnya beberapa tua-tua tersebut dipenjara dan dibunuh. Mereka memberontak kepada Raja Babel dan mereka dihasut oleh para nabi-nabi palsu yang mengatakan hanya 2 tahun saja mereka terbuang di Babelonia. Dan setelah 2 tahun mereka akan dibebaskan. Maka mereka juga dihasut untuk memberontak kepada Raja Nebukadnezar agar mereka dibebaskan. Maka sesudah pemberontakan yang mereka lakukan, yang mengakibatkan para tua-tua dibunuh dan dipenjara, maka Nabi Yeremia menyurati para orang-orang yang terbuang, khususnya surat ini ditujukan kepada para tua-tua Israel, para imam-imam, karena mereka memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Israel yang ada di pembuangan. Yeremia menyurati mereka dan menekankan bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk tinggal lebih lama lagi di Babel, yaitu 70 tahun. Karena itu, mereka harus bertempat tinggal dan hidup di Babel seperti di negeri mereka sendiri. Mereka tidak boleh memberontak dan menimbulkan kerusuhan di negeri asing.
sebab kesejahteraan mereka tergantung kepada penguasa Babelonia. Isi surat Nabi Yeremia adalah menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang-orang buangan di Babelonia, yaitu untuk menata hidup kembali menjadi lebih baik, untuk melanjutkan hidup mereka kembali, karena mereka harus berada di situ selama 70 tahun. Maka yang pertama mereka lakukan adalah dikatakan di dalam surat Yeremia itu, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Itu kita bisa lihat di ayat 5a. Yeremia mengingatkan mereka untuk tinggal dalam komunitas yang aman dan teratur. Mengapa mereka harus mendirikan rumah? Karena bangsa Israel harus melalui pembuangan itu selama 70 tahun. Maka daripada mereka mendengar nubuatan-nubuatan nabi-nabi palsu, daripada mereka mendengar hasutan-hasutan untuk melawan Raja Nebukadnezar, daripada mereka harus mendengar ocehan-ocehan orang lain, daripada mereka meratapi keterpurukan mereka di pembuangan itu, maka jauh lebih baik mereka harus bangkit untuk menata hidup kembali. Maka dimulai dari mereka harus mendirikan rumah untuk mereka diami. Dan yang kedua, mereka harus membangun perekonomian. Maka di ayat 5b dikatakan, buatlah kebun untuk kamu kerjakan dan nikmati hasilnya. Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel yang terbuang itu harus bekerja untuk melanjutkan hidup mereka yang masih panjang selama 70 tahun. Mereka harus melanjutkan hidup itu walaupun di tengah-tengah pembuangan di negeri asing, karena itu adalah bahagian rencana dari Tuhan. Mereka tidak boleh tinggal diam. Mereka tidak boleh berpangku tangan hanya meratapi kehidupan mereka di tengah-tengah keterpurukan itu. Tetapi mereka harus bangkit bekerja. Mereka harus mengolah alam dengan membuat kebun untuk diusahakan agar mendatangkan hasil untuk mereka nikmati, melanjutkan kehidupan mereka di negeri asing. Yang ketiga adalah membangun keluarga yang sah. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-6. Dikatakan mengambil istri agar memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Mengambil istri bagi anak laki-lakinya dan mencarikan suami bagi anak perempuannya. Itu artinya Tuhan menginginkan keturunan mereka terus berlanjut dan bertambah banyak dan tidak boleh berkurang. Tuhan menginginkan pernikahan mereka sesuai dengan aturan dan hukum-hukum agama, bukan pernikahan secara sembrono dan sembrau. Dan yang keempat, mengupayakan kesejahteraan kota tempat di mana mereka tinggal. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-7. Kata kunci dalam ayat yang ke-7 adalah kesejahteraan. Berasal dari kata sejahtera. Dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Kata shalom bukan saja suatu kondisi yang sehat, yang utuh dan damai, tetapi kata shalom berarti juga selamat, makmur, mujur, dan tentram. Maka sekalipun mereka terbuang, Tuhan menginginkan bangsa ini tetap membawa kesejahteraan di kota di mana mereka berada. Sebab kesejahteraan kota itu tergantung kepada seisi penduduk tersebut. Kesejahteraan kota
tergantung kepada apa yang direncanakan dan diupayakan oleh penduduknya. Pembuangan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat Israel dipandang bukan hanya sebagai penghukuman saja, tetapi juga dipandang cara Tuhan untuk mendidik Israel menjadi umatnya yang berlaku taat dan setia kepada Tuhan. Pembuangan itu juga dilakukan oleh Tuhan adalah untuk menjadikan Israel sebagai berkat bagi bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ketika mereka bisa menghargai dan mengembangkan berbagai warisan tradisi dan iman yang mereka miliki kepada orang-orang di sekelilingnya, terlebih-lebih kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tentu mereka bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Usaha mensejahterakan bukan hanya tugas pemerintah kota atau bukan hanya tugas legislatif, tetapi tugas semua manusia. Maka melalui khotbah ini ada 3 hal penting yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, mari mewujudkan kesejahteraan bersama. Lantas, siapa yang menjadi mitra kita mewujudkan kesejahteraan bersama ini? Tentu siapa saja atau semua orang yang mencintai kehidupan yang penuh sejahtera ini. Semua laki-laki dan perempuan, mereka yang tidak berdaya, mereka dari bermacam-macam tradisi agama dan budaya, bahkan seluruh ciptaan dan alam semesta adalah menjadi mitra kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang kedua, keterpurukan yang kita alami tidak boleh membuat kita hanya meratap dan menyesali diri, tetapi kita harus bangkit. Kita harus bangkit dan melakukan sesuatu. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan, tetapi harus melakukan sesuatu. Kadang memang diam itu adalah bijaksana, tetapi untuk melanjutkan hidup, untuk membangun karir, kita tidak boleh hanya diam saja. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan, tetapi kita harus bangkit untuk melakukan sesuatu hal. Maka jika kita lihat perjalanan orang-orang yang terbuang di Babel ini, di kemudian hari, banyak di antara orang-orang yang terbuang ini pada akhirnya menjadi kaya dan memperoleh kedudukan tinggi di istana, seperti Daniel, Nehemia, dan lain-lain. Mereka diperbolehkan meneruskan kebiasaan hidup masyarakatnya dan membangun rumah-rumah untuk ditempati. Mereka ikut dalam kehidupan perniagaan, perdagangan, dan banyak di antara mereka yang berhasil dan makmur. Tentu saja karena mereka mau bangkit, berdiri, dan melakukan sesuatu untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dan pada akhirnya mereka kembali ke Yerusalem seperti janji Allah. Di ayat 10 sampai ayat 11, Allah merancang rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita mendoakan tempat di mana kita tinggal. Berdoa untuk kota, berdoa untuk tempat tinggal adalah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang percaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Khususnya saat-saat sekarang ini, ketika negara kota kita dilanda pandemi COVID-19, suasana yang mencekam ini, kita diajak untuk berdoa bersama-sama agar Tuhan memulihkan negara, dunia, dan kota kita ini,
agar Tuhan memberi kita kekuatan. Maka melalui doa kita dapat melewati hidup yang sedang di dalam keterpurukan, penderitaan. Allah di dalam Yesus Kristus sanggup bertindak pada kesempatan yang tepat, sebab Allah telah memiliki rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi kita umat tebusannya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas cinta kasih-Mu yang telah Engkau beri bagi kami umat tebusan-Mu ini. Kami dapat merasakan bagaimana kebaikan Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah keterpurukan dan keadaan kota, negara, dunia yang sangat mencekam ini karena situasi pandemi COVID-19, Tuhan masih memampukan kami, memberi kami kekuatan untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Kami percaya Tuhan sudah merencanakan rancangan damai sejahtera bagi kami umat-Nya, sehingga kami dapat kembali bangkit dan melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan ini memampukan kami dan memberi kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.